Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Dan sekalipun ibadah di rumah, tapi kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, kita baca sama-sama. Kristus pengantara kita, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkan serta mengaplikasikan firman Tuhan ini. Tema berdasarkan konteks yang kita baca, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenal Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengenal Tuhan bukan perkara yang mudah atau gampang, tetapi merupakan perkara yang sangat sulit. Karena apa? Karena pikiran manusia yang terbatas untuk memahami Allah yang tidak terbatas itu sangat-sangat mustahil. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, semua itu karena perkenanan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Dia. Namun pengenalan kita akan Dia hanya setitik daripada apa yang kita kenal, karena memang akal kita terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengenal Tuhan, maka kita harus mengerti bagaimana caranya agar orang percaya, saudara dan saya, agar kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mengenal Tuhan? Ada 3 cara yang akan saya sampaikan berdasarkan pembacaan kita ini, yaitu cara yang pertama di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ayat ini saya baca sekali lagi. Di sana dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Nah, saudara, cara yang pertama untuk kita mengenal Tuhan adalah kita harus mengenal pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seseorang bisa mengenal Tuhan sementara tidak pernah berjumpa dengan Tuhan? Pada zaman perjanjian lama, Musa berjumpa dengan Tuhan di semak belukar. Para nabi mendapatkan firman dari Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka. Dan kadang-kadang Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Di dalam perjanjian baru hanya terlihat seperti Paulus, di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui sinar yang begitu bernyala-nyala. Di mana di situ Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan juga para murid yang lain. Pada waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan terangkat ke surga, para murid, Yesus menampakkan diri juga kepada orang-orang, tidak semua orang percaya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau mau mengenal Tuhan maka harus kita mengenal pengantara kita, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pernyataan perwujudan Allah, di mana firman atau logos itu menjadi daging. Firman atau logos itu menjadi daging atau sarx, menjadi manusia dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14. Di mana firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara-saudara, sehingga ketika kita melihat Yesus, maka kita melihat Bapa. Itulah sebabnya pada saat para murid bertanya pada waktu Yesus masih bersama-sama dengan para murid, Filipus berkata begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu Yesus mengatakan, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kalian. Barang siapa yang melihat Yesus, melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, di situ baru para murid mengerti bahwa ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat Bapa. Karena firman itu keluar dari Bapa dan mengambil daging dan diam di antara manusia. Nah, karena itu manusia bisa mengenal Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa ayat 1 di sana dikatakan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita punya pengantara antara kita dengan Bapa. Kenapa perlu pengantara? Karena manusia menjadi setru Allah. Kenapa menjadi setru? Karena manusia pertama jatuh dalam dosa, dan dikatakan semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan semua manusia terhilang dari hadapan Tuhan, dan ada tembok yang memisahkan, yaitulah yang namanya tembok perseteruan. Dan perseteruan ini diselesaikan oleh caranya Tuhan sendiri. Yaitu di mana dalam perjanjian lama dalam kitab imamat, seorang imam harus mempersembahkan lembu atau sapi, kambing domba, burung terkukur, burung merpati. Itu dikorbankan dan darahnya sebagai korban penebus dosa atau penebus salah. Di dalam perjanjian baru, Allah sendiri melalui firman-Nya, firman Tuhan itu sendiri menjadi manusia, karena Dia adalah pribadi yang benar, sehingga bisa menyelamatkan kita yang tidak benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca dalam 1 Petrus pasal 3. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, di sana dikatakan, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, saudara, Ia yang benar untuk kita yang tidak benar. Dia menggantikan posisi kita supaya kita dibenarkan. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus dan kita ada di dalam Yesus. Dan ketika Bapa di surga memandang Yesus yang adalah kebenaran, Dia dapat menerima kita. Bukan oleh karena kebenaran kita, tapi oleh karena kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama kita membutuhkan seorang pengantara, yaitulah seorang imam, untuk mewakili umat Tuhan dan berbicara kepada Allah. Dan bagaimanapun juga seorang imam memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Namun kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Allah sendiri menjadi manusia, yaitu firman yang telah menjadi manusia itu. Datang bisa bersosialisasi dengan kita. Dan kita mengenal Yesus. Dari pengenalan kita kepada Yesus itu melalui firman-Nya. Maka di situ
kita mengenal pengantara kita, ketika kita mengenal Yesus, maka kita juga mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Nah, kita akan baca lagi di dalam Roma 5 ayat 10, di sana dikatakan, Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih setru, perhatikan baik-baik, sebab jikalau kita ketika masih setru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Luar biasa. Dikatakan bahwa pada waktu kita masih setru, diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena manusia setru dengan Allah, makanya itu untuk memperdamaikannya, harus Allah sendiri, yaitulah melalui pribadi Yesus yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya kita berkenan kepada Allah. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2, kita lihat lagi dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Di sana dikatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, di sana dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saudara-saudara, sangat indah sekali di sana dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi dosa yang dalam tubuh kita, kita berusaha untuk matikan. Keinginan-keinginan daging kita matikan. Supaya apa? Kita hidup untuk kebenaran. Karena Yesus yang adalah pengantara kita, rela menderita, mati, bahkan dia bangkit, naik ke surga, dan nanti dia akan datang menjemput Bapak Ibu, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau orang berkata dia mengenal Tuhan, tetapi kalau tidak mengenal Yesus Kristus, maka sia-sia saudara. Mengenal Yesus Kristus caranya bagaimana? Yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Di mana firman itu kita menjadi rema dalam kehidupan kita, menghidupkan kita, dan semakin hari semakin membawa kita dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam penyembahan, di dalam pujian, di dalam doa, di dalam ibadah. Kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembahnya, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bahagian yang pertama. Kiranya bahagian pertama ini menjadi berkat buat kita semua.